وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتودعني ما أشكل تفهم إنك تعلم ولا أعلم وأنت أعلم الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك وسلم أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وصلى الله بالأمي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله يا حق يا حي يا قيوم يا قهار يا وهاب يا فتاح يا واحد يا أحد يا صمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أشخمتموهم فسدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Sadaqallahu azim. Allahumma arhamna bil Quran. Yang dimuliakan Allah sekalian santri yang hadir pada malam istiqomah, malam Selasa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barusan Al-Fakir sampaikan firman Allah surat Muhammad ayat 4 sampai ayat 7. Allah selalu mengingatkan kepada kita semua pentingnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha, dan diiringi dengan amal soleh. Ya. Dengan itu Allah akan memberikan petunjuk kepada hamba yang bertobat kemudian mengiringinya dengan amal soleh. Ya, di sini disampaikan di surat Muhammad ya di ayat 5 sayahdihim wa yuslihu balahum. Dia Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka, memperbaiki keadaan mereka. Kenapa diberikan petunjuk dan memperbaiki keadaan mereka? Karena orang-orang yang dimaksud adalah bertobat kepada Allah, kemudian mereka melaksanakan perintah Allah. Mereka memperbaiki setelah tahu salah, ya, memperbaiki amal soleh dan perilaku mereka. Ya. Nah, orang seperti itu ya yang dimasukkan tergolong orang yang beriman, Allah sebutkan. Ya, dan mereka akan diteguhkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa
wa yuthabbit aqdamakum. Orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menolong sini apa? Memperbaiki amal soleh, menjadi contoh, memperbaiki amal soleh dan menjadi contoh, sehingga yang lain mengikutinya, sehingga hidayah bisa masuk kepada hati dan akal pikiran seorang hamba. Ya, Allah berfirman di Al-Furqan 68 yang disampaikan Abdul Musyaitanajim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, saya melakukan demikian itu niscaya mendapatkan dosa. Tidak mendapatkan petunjuk, tapi dosa. Tapi jika dia bertobat karena Allah dengan tidak mengulang perilakunya itu. Nah, kita ini kan sekarang masalah kita, sering kita melakukan maksiat kepada Allah, kemudian kita bertobat, tapi kita melakukannya lagi. Dan kadang-kadang di luar daripada pengetahuan kita, di luar daripada pemahaman kita, di luar daripada kesadaran kita bahkan, karena seringnya melakukan kejahatan tersebut. Ayat 69, yudha'afnahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhanan. Baginya akan dilipat-gandakan azab pada hari kiamat, dan dia kekal dengan azab itu dalam kehinaan. Ayat 70, illa man taba wa amanu amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Dihapus amal buruknya, dihapus kejahatan yang dia lakukan, asbab tobatnya, kemudian melakukan amal soleh. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 71, wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Siapa yang bertobat dan beramal soleh, sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Jadi kalau tobat tidak beramal soleh, tobat ya tapi tidak melakukan kebajikan, tidak berbuat kemaslahatan untuk dirinya dan untuk kepentingan orang lain, berarti itu tobatnya tidak sungguh-sungguh karena Allah. Yang di Ali Imran 131 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Lindungilah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dengan apa caranya? Menjaga daripada maksiat kepada Allah, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ya. Wa ati'ullah war rasul la'annakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW agar kamu diberi rahmat. Mentaati saja apa yang Al-Fakir sampaikan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengiringinya dengan rahmat. Kemarin Al-Fakir sampaikan, saat duduk di sini kita istiqomah, merasa nikmat, tenang, nyaman, ya, merasa rahmat Allah masuk. Tapi kenapa begitu keluar seakan-akan rahmat Allah itu hilang? Dan mudah sekali kita melaksanakan perintah syaitan, laknatullah. Ya, dibisikkan supaya kita menuju pada kesesatan. Kok mudah? Kenapa hal seperti itu terjadi? Ya, ini disampaikan ayat 133 Al-Imran, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sekarang menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Diminta bersegera, berarti selalu bertobat. Di sini rasakan kenyamanan, kenikmatan dalam ibadah kepada Allah dalam ta'abbud Al-Quran. Di luar pun bertobat terus, istighfar terus, mohon ampun kepada Allah. Supaya apa? Supaya dijaga daripada gangguan syaitan tadi. Taubat ini merupakan suatu perisai untuk manusia, karena dengan tidak bertobat tapi kita dihukumi orang yang sombong, ya. Kemudian di tahap 82 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amilan sholihan thumma ihtada. Sungguhnya aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan kemudian tetap dalam petunjuk. Jadi sudah diberikan kebaikan oleh Allah, ampunan, kita merasakan itu benar datang dari Allah, kenyamanan itu, tetap lakukan istiqomah seperti itu. Bisa kamu merasakan kenikmatan, kenyamanan dalam istighfar, sholawat, atau kenyamanan dalam tadabbur Al-Quran, lakukan itu terus. Ya, jangan kau lepaskan itu istiqomah tersebut. Supaya apa? Tetap rahmat Allah ada di hati dan di akal fikiran kita. Di An-Nisa 45, 46, 47 misalnya disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fi dalkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tempat paling bawah di neraka, kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Orang yang mengulang kejahatan, orang yang selalu dalam kejahatan, kemudian ingat bertobat kembali dan mengulang kejahatan lagi, bisa terkena embrio kemunafikan. Ini saya Afakir sampaikan. Maka setidaknya kita paham bahwa melakukan perbuatan maksiat yang berulang-ulang bisa terkena penyakit kemunafikan. Ya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin. Kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri, berpegang teguh pada agama Allah dan dengan ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, mereka itu bersama orang-orang mukmin. Ikhlas, wa akhlasu dinahum billah. Ikhlas dalam melaksanakan agamanya. Sudah enggak kita ikhlas dalam melaksanakan agama kita ini? Sudah enggak kita istiqomah datangin dengan hati kita, dengan jiwa kita di sini, sudah belum? Ya. Wa saufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Ya. Kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang mukmin. Jadi apa berulang? Wa akhlasu dinahum lillah. Berlaku ikhlas dalam melaksanakan agama Allah. Ya, bersungguh-sungguh. Istiqomah kita, hadirnya kita ini loh, dengan hati, jiwa, raga kita. Tidak hanya badannya saja, tapi jiwanya, hatinya menerima Allah dengan kesungguhan, gitu ya. Itu yang dikatakan apa? Taubat dengan rahmat Allah, taubat dengan melakukan kebajikan, taubat dengan melakukan perintah Allah dengan ikhlas. Ya. Kemudian An-Nisa 47, "May yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman kepada Allah. Tidak akan ada penzaliman kepada orang beriman. Ya, tidak akan ada. Jika ada ujian, Allah akan berikan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya, ini harus dipahami. Jadi jangan khawatir dengan hari esok sesuatu yang terjadi pada kita, jangan khawatir. Ya, orang beriman Allah akan tata dia, Allah akan lindungi dia, Allah akan berikan petunjuk, Allah akan menjadi guide yang paling bagus, yang paling masya Allah. Ya, wa kana Allah syakiran adima. Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Ya. Kemudian di At-Tabassum 12 disampaikan, A'udzu minasyaitonir rajim, at-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raqi'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Mereka itulah orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, rukuk dan sujud, sami'na wa ata'na, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar, berdakwah di jalan Allah. Ini ya, berdakwah di jalan Allah, mengingatkan tentang kebaikan, menyampaikan untuk menjauhi kemungkaran, maksiat kepada Allah. Ini yang terbaik. Ya, serta memelihara hukum-hukum Allah, sampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman, serta memelihara hukum-hukum Allah. Wal hafiduna li hududillah,
memelihara, menjaga istiqomahnya, menjaga daripada maksiat kepada Allah, menjaga untuk tidak melakukan kesesatan, menjaga untuk tidak melakukan perbuatan keji, selalu ada di tempat orang-orang beriman, selalu menjadi contoh bagi orang-orang yang lain di luar sana. Ini orang yang dirahmati oleh Allah dan orang yang selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini. Ya, di Al-Baqarah 3, 4 dan 5 disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang yang beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Setelah bertobat, beriman, beramal soleh, dia yakin akan hari depan, hari kembalinya kepada Allah, hari berpulangnya kita sebagai orang yang bernyawa yang pasti akan mati. Ini dipahami ya. Dan melakukan perbuatan yang maksimal baiknya, membagikan karunia rezeki kepada orang lain, tidak kikir, selalu bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu mudah disampaikan, katanya sulit dilakukan, tapi dengan istiqomah seperti ini Allah akan berikan hikmah, Allah akan guide, Allah akan tata kita akan diberikan kemudahan untuk bersabar. Dan ayat 4, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang turunkan kepadamu Muhammad SAW dan kitab-kitab suci yang telah turun sebelum engkau, ya. Wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka yakin akan adanya akhirat, ya. Tahu, percaya akan adanya akhirat. Dengan percaya akan adanya akhirat dan pertimbangan di hari kemudian, di yaumul mizan, maka kita akan hati-hati, wahara, hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam mengucapkan sesuatu, bahkan hati-hati dalam berbuat kebajikan pun hati-hati. Harus paham apa yang dilakukan itu benar tidak, nyambung tidak, bermasalah tidak buat kehidupan saya dan keluarga saya. Begitu jauh pemikirannya. Orang beriman kepada Allah itu jauh pemikirannya ke depan, menjaga daripada perilaku yang tidak baik, berbuat kebajikan dengan tanpa pamrih, ikhlas. Ya, ini perlu dipahami. Dan ayat 5, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, dijaga daripada maksiat kepada Allah, ditunjukkan jalan yang benar dan selalu dijaga untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah, adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita orang-orang yang beruntung yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Selasa, illallah. La ilaha illallah. Tadi Al-Fakir sampaikan pada kita semua bahwa nanti Allah sempurnakan cahaya kita, ya, di saat ada hari pertimbangan, saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Allah firman di At-Tahrim ayat 8, a'udzu minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Sungguh-sungguh bertobat kepada Allah dengan melaksanakan amal soleh. Ya. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dengan tobat tersebut Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan memberikan gantinya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Artinya kebaikan itu di dunia sampai akhirat. Proses apa yang pernah sampaikan, ya. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ada kulli syai'in qadir. Ini akhir maksud tadi. Ya. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami dan ampuni kami. Orang beriman akan mohon pada Allah lagi. Orang yang istighfar, mohon ampun kepada Allah. Orang yang rukuk dan sujud, orang yang menjauhkan diri perbuatan maksiat, orang yang menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, masih memohon kepada Allah disempurnakan cahaya di akhirat. Ya, paham ini ya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang istiqomah kayak kita saja masih perlu mohon kepada Allah disempurnakan cahaya. Bagaimana mereka yang melalaikan istiqomah, mereka yang melalaikan rukuk dan sujud, mereka yang melalaikan berbuat kebajikan, mereka yang selalu bermaksiat. Bagaimana itu? Ya, kita sulit membayangkan itu. Kita saja istiqomah begini belum sempurna, menunggu kesempurnaan nanti saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, Tuhan kami, sempurnakan cahaya kami ya Allah, cahaya amal saleh kami di dunia dan di akhirat nanti. Allah, muliakanlah kami sebagai orang-orang yang bertakwa, rukuk dan sujud, bersabar atas ujian yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah, maafkan orang tua kami, maafkan istri kami, maafkan suami kami, maafkan anak keturunan kami ya Allah. Istiqomahkan kami di jalan-Mu ya Allah, istiqomahkan kami dengan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran ya Allah. Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami semua dari gangguan setan terkutuk ya Allah. Beserta keluarga kami, handai tolan kami, kawan-kawan kami, orang yang beriman, orang-orang saleh, orang yang berikan diri kepadamu ya Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada kami ya Allah, keberkahan dunia dan akhirat ya Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami bermohon ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hidayah bagi orang-orang kafir ya Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.